Halo semuanya, pernahkah kita merasa bisa melakukan sesuatu, tapi pas keadaan menuntut kita untuk melakukan itu, dan ternyata saat itu kita baru sadar bahwasanya kita tidak bisa melakukan apa yang kita anggap mampu. Saya juga pernah merasa seperti itu. Seperti hanya dulu, saya melihat video seorang YouTuber. Di pikiran saya, ah, membuat video itu mudah. Tinggal diedit sedikit, terus diupload, dan jadi. Ternyata teman-teman, anggapan saya itu sekarang saya sadari bahwasanya saya tidak bisa. Alhasil, saya harus memulai segala sesuatunya dari nol. Saya berusaha keras untuk menyajikan tayangan yang bermanfaat. Di sisi lain, banyak orang-orang yang terlihat begitu mudah untuk memproduksi sebuah tontonan. Ternyata kemampuan kita memiliki beberapa tingkatan. Menurut para filsuf dan logikawan dari zaman dulu hingga sekarang, mengkategorikan kemampuan seseorang menjadi 5 tingkatan. Di video ini, kita akan bongkar 5 tingkatan tersebut yang akan membantu kita untuk memahami proses belajar dan mengenali sejauh mana kemampuan kita tentang memahami berbagai hal. Ini penting untuk mengembangkan diri ke tingkat yang lebih baik. Jadi, tonton terus sampai akhir. Level 1. Ketidaktahuan yang tidak disadari. Level pertama ini sering juga disebut unconscious incompetent atau kemampuan yang tidak disadari. Simpelnya, kita tidak tahu kalau kita tidak mampu. Di level ini, kita merasa bahwa kita merasa yakin kita bisa akan sesuatu, padahal tidak sama sekali. Oke, saya akan memberi contoh yang cukup sederhana. Saat kita diminta tolong teman untuk menghidupkan mesin dieselnya, kita merasa yakin dan sedikit jumawa, mantap menyanggupinya. Setelah kita mencoba mengotak-atik ini, itu, ternyata tetap tidak bisa. Alhasil, teman kita sedikit kecewa. Contoh ini begitu mudah dan sederhana. Akan tetapi, pada contoh lain yang lebih penting bisa menimbulkan efek yang cukup fatal. Coba kamu bagikan pengalaman kamu di level pertama ini dan tulis di kolom komentar yang pernah kamu alami selama ini. Oke, kita lanjut level 2. Di level ini sedikit lebih baik dari level 1. Level 2 ini disebut conscious incompetent atau ketidaktahuan yang disadari. Artinya, kita tahu bahwa kita tidak mampu. Oke, begini contohnya. Saat kita diminta tolong oleh teman untuk menggantikan mengemudi karena dia mengantuk. Dan kita menjawab dengan terus terang bahwasanya kita tidak bisa. Karena memang kita tidak bisa mengemudi atau memang tidak pernah belajar untuk mengemudi. Nah, teman-teman, inilah contoh orang yang sadar akan ketidakmampuannya akan pada suatu hal.
Sekarang kita bayangkan seandainya saat itu kita berada di level 1 dan kita mengiyakan tawaran teman kita. Pastinya itu akan sangat membahayakan bagi diri dan teman-teman kita. Di posisi ini, kita menyadari bahwasanya pentingnya untuk mengenali kapasitas pada diri kita masing-masing. Dengan harapan pada diri kita muncul keinginan untuk memperbaiki ketidakmampuan ini. Oke, kita lanjut. Level 3. Level ini disebut conscious competent. Setelah kita menyadari kalau kita tidak bisa mengemudi dan sewajarnya kita belajar mengemudi, dan setelah kita belajar maka kita masuk ke level ketiga, yaitu kemampuan yang sadar. Artinya kita menyadari kita bisa. Akan tetapi di sini kita masih butuh kesadaran penuh untuk mengakses kemampuan kita. Seperti hanya contoh mengemudi tadi. Setelah kita belajar dan bisa mengemudi, tapi di tahap ini kita masih butuh kesadaran penuh dan konsentrasi. Karena di level ini kita hanya sebatas bisa mengemudi, tidak lebih. Oke, lanjut ke level 4. Level ini disebut unconscious competent. Kemampuan tanpa sadar. Artinya, kemampuan kita aktif secara otomatis. Di level ini, kemampuan kita telah mendekati tingkat lanjut. Sekarang, kita sudah bisa mengemudi sambil ngobrol, menikmati pemandangan, karena kemampuan kita sudah menjadi kebiasaan. Dan secara otomatis, refleks kita sudah mulai terbentuk. Secara proses penalaran dan algoritma tubuh, tindakan ini disebut berinternalisasi. Maksudnya, kamu nggak perlu lagi memikirkan langkah demi langkah secara eksplisit. Dan ini adalah puncak dari efisiensi. Di level ini, banyak orang yang berhenti karena sudah merasa sepenuhnya mampu untuk mengemudi. Padahal masih ada level terakhir. Oke, kita masuk ke level tertinggi. Level ini disebut reflective competence atau bisa juga disebut master. Perlu teman-teman tahu, kemampuan ini cukup spesial. Di level ini, selain kita bisa menguasai kemampuan refleks dengan baik, kita juga bisa memahami secara mendalam kenapa suatu cara itu bisa berhasil, serta kita juga bisa menganalisanya secara terukur hingga teman-teman bisa mengajarkannya pada orang lain secara efektif, serta mengadaptasikan pada hal baru, bahkan berinovasi akan kemampuan tersebut. Seperti contoh, seorang instruktur mengemudi. Selain mahir, dia juga menguasai teknik-teknik mengemudi di level maksimal. Dia juga bisa mengajarkan teknik-teknik tersebut pada orang lain dengan cara yang mudah dipahami. Begitu juga dengan seorang ilmuwan. Tidak hanya menguasai rumus, tapi juga memahami fungsi dan batasannya. Dan bahkan bisa juga mengembangkan teori baru. Jadi, jika teman-teman memahami level 5 yang baru kita pelajari ini, proses ini disebut metakognisi. Sesuatu kemampuan seseorang untuk menggunakan ataupun untuk mengakses akal dan logika dengan baik. Ini bisa membuat seseorang bisa bernalar atau berpikir lebih mendalam serta lebih efisien dalam belajar. Ya, teman-teman bisa memahami
prinsip-prinsip dasar, asumsi, dan bisa mengevaluasi seluruh pengetahuan atau menyeleksi yang teman-teman miliki. Memang sulit, tapi di level inilah para ahli, para master, dan guru berada. Jadi, itulah tadi 5 level kemampuan manusia yang bisa kita pahami. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mengetahui di level mana teman-teman berada. Mari kita tingkatkan kemampuan kita di bidang masing-masing. Perlu teman-teman tahu bahwasanya konsep ini tidak hanya digunakan pada tingkat kemampuan seseorang, akan tetapi bisa juga sebagai rumus ukur seberapa tinggi level pengetahuan kita. Jika video ini tembus 100 kali penayangan, saya akan buatkan video khusus untuk teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa lihat video pertama kami. Tekan like bila teman-teman menyukai video ini, share bila dirasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe karena tanggapan dari teman-teman masih menjadi reward tertinggi bagi saya. Dan akhir kata, terima kasih.